Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dan setanah air. Di era modern ini, siapa yang tidak kenal dengan negara Spanyol? Negara yang penuh dengan bintang-bintang dunia, baik sepak bola, MotoGP, dan banyak yang lainnya. Akan tetapi, apakah kalian tahu bahwa di negara ini pernah ada peradaban Islam lebih kurang 7 abad lamanya, dan kemajuannya jauh meninggalkan negara-negara Eropa pada saat itu. Berikut ini kita simak kisah masuknya Islam ke negara Eropa tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini dan bagikan ke teman-teman agar bermanfaat. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada masa dinasti Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Sebelum kedatangan Islam, Spanyol dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia, ketika negeri subur itu dikuasai oleh bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Segera setelah permintaan tersebut sampai kepada Tariq, ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan beliau menyetujui dan melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin pasukan dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah Tarif dengan 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukannya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Dan pada akhirnya, pada 28 Ramadan 92 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 711 Masehi,
bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini dan bertemu di Medina Sidonia. Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigoth pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan laki-laki mereka untuk menyernakan rasa takut dari dada-dada mereka. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigoth dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan di selatan Andalusia. Tariq berhasil membawa wilayah Spanyol dan membagi pasukannya menjadi 4 kelompok, yaitu menyebarkan pasukan tersebut ke Cordoba, Malaga, Granada, dan Toledo. Sedangkan Musa memimpin 10.000 pasukannya ke Spanyol dan bertemu dengan Tariq di Toledo. Penaklukan Spanyol terus berjalan hingga Zaragoza, Aragon, Leon, Astoria, dan Galicia. Seluruh daratan Spanyol berhasil ditaklukkan pasukan muslim pada tahun 86 Hijriah atau pada tahun 715 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Walid. Salah satu rahasia mengapa umat Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan menguasai, akan tetapi tujuannya adalah membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasaannya dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam, penduduk pribuminya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Itulah tadi kisah masuknya Islam ke negara Spanyol. Sampai saat ini, banyak peninggalan-peninggalan Islam yang bisa kita jumpai di negara Real Madrid tersebut. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus channel Jendela Islam ini dengan cara subscribe dan like, karena kita akan mengupas kisah-kisah dalam dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.